Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Auliaur Rahman Sain dengan stambut 040 2018 0532 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia angkatan 2018. Saya ingin menjawab pertanyaan atau tugas yang telah diberikan oleh Dr. Hardianto Dejanggi SHMH selaku dosen pengampun Cybercrime kelas C1. Langsung saja, soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan aspek illegal resource komputer? Yaitu, aspek illegal resource komputer adalah suatu kejahatan di mana pelaku memasukkan data intrusi ilegal atau tidak sah, merubah data input, merusak data seperti memasukkan data baru sehingga data yang lama menjadi data tidak valid, menjadikan komputer sebagai pembantu kejahatan dan sebagai akses tidak sah terhadap sistem komputer atau hacking. Soal nomor 2, berdasarkan modusnya, kejahatan komputer dibagi menjadi dua, yaitu internal crime dan external crime. Jelaskan dan sebutkan contohnya, yaitu external crime adalah merupakan kejahatan komputer yang dapat dilakukan oleh orang dalam, seperti mengubah transaksi atau transaksi yang direkayasa, menghapus transaksi atau transaksi ada yang dikurangi dari yang sebenarnya, memasukkan transaksi tambahan, mengubah transaksi penyesuaian atau merekayasa laporan seolah-olah transaksi tersebut benar, memodifikasi software ataupun hardware. External crime merupakan kejahatan komputer yang dapat dilakukan oleh orang luar atau bisa saja dibantu oleh orang dalam seperti joy computing atau pemakaian komputer orang lain tanpa izin, hacking atau pengambil alihan situs milik orang lain, the Trojan horse atau perusahaan sistem komputer orang lain, data leak atau pembocoran data privasi, data dealing atau mengubah data valid menjadi data yang tidak valid, the frosted data communicating atau penyanyian data komputer oleh penggunaan pribadi, software privasi atau pembajakan perangkat lunak. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya? Yaitu, penyalahgunaan kebebasan di dunia maya adalah tindakan seseorang yang dapat merugikan sistem komputer milik orang lain, seperti pencurian paspor, peniruan atau pemalsuan dokumen, penyadapan terhadap jalur komunikasi sehingga memungkinkan bocornya rahasia perusahaan atau instansi lain, penyusupan sistem komputer, membanjiri network dengan trafik sehingga menyebabkan crash, perusakan situs, spamming atau pengiriman pesan yang tidak dapat dikehendaki kebanyakan alamat email, dan penyebaran virus dan word yang mana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Soal nomor 4, kemukakan salah satu contoh bentuk kejahatan aspek ilegal komputer. Contoh kasus saya ambil yaitu penipuan email bisnis. Kasus ini merugikan 1,4 miliar. Lalu, satu warga negara Nigeria, buron, Yogyakarta, di Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan kasus penipuan dengan modus bisnis email kompromis atau BAC. Total kerugian yang dialami korban mencapai 1,4 miliar. Mereka merupakan jaringan internasional yang melakukan kejahatan mengincar surrel yang memiliki celah untuk transaksi keuangan. Terungkap kasus ini bermula saat korban yakni PT Pagilarang yang bergerak di bidang ekspor komoditi pangan yang melakukan hubungan usaha dengan Good Ground Food atau Global Tea Ltd di Kenya, Afrika. Korban ini lokasi kantornya di Yogyakarta. Kemudian sekitar November 2020 ada pengiriman 21 ton teh curah
dengan nilai 1,4 miliar. Katanya, Surel sudah disusupi atau dihack. Tadinya ekspor.pagilaran@gmail.com menjadi ekspor.pagilaran@gmail.com. Pengubahan surel itu membuat transaksi yang harusnya hanya dikirim ke satu rekening menjadi dua rekening lain yang sudah disiapkan pelaku. Rekening itu diketahui ada salah satu di bank di New York dan satu lagi di Indonesia. Berita atau kasus kejahatan aspek ilegal komputer yang saya ambil bisa dilihat di link yang saya telah lampirkan.